Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channelku. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah lapis legit. Ini aku buat tidak seperti lapis legit pada umumnya karena aku menggunakan agar-agar. Dan ini itu rasanya enak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini per lapisnya cakep banget hasilnya. Walaupun ini cara membuatnya itu sangat membutuhkan waktu, tapi worth it buat kita buat karena rasanya enak banget, super legit. Sebelum kita ke cara pembuatannya, di sini aku akan spill resep-resepnya terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya di sini aku siapkan wadah, tambahkan margarin. Aku pakai Blue Band. Dan aku tambahkan juga butter agar ada sedikit wangi gitu. Lalu ini kita bakal mixer sampai lembut dan agak mengembang dikit ya teman-teman. Ini sekitaran kita mixer itu sekitar 10 menitan gitu ya. Dan kita gunakan speed paling tinggi. Sesekali kita boleh bantu dengan memakai spatula agar pinggir-pinggirnya itu bisa termix juga dengan baik. Langkah selanjutnya di sini aku siapkan gula pasir yang sudah aku blender. Ini kita masukkan secara bertahap. Dan ini tuh masih di kecepatan yang paling tinggi ya, maksimal. Sesekali kita bantu juga lagi dengan spatula. Dan aku percepat videonya, ini sudah masuk semua gulanya ya teman-teman. Setelah ini bercampur rata, kita turunkan kecepatannya di paling rendah. Lalu kita masukkan 10 butir kuning telur secara bertahap. Dan selalu kita bantu dengan spatula agar semuanya termix dengan baik. Setelah bercampur rata ini, kita masukkan lagi 200 gram susu SKM dan kita pindahkan lagi kecepatannya paling maksimal. Selalu dibantu dengan spatula ya. Dan setelah bercampur rata, ini kita matikan mixernya. Langkah selanjutnya di sini aku siapkan tepung terigu di 250 gram. Ini kita ayak, kita kasih 2 tahap ya agar cepat bercampur rata. Kita mixer sampai bercampur saja. Selanjutnya tambahkan kembali tepung yang sisaan sampai habis. Mixer lagi sampai bercampur rata. Lanjut, di sini aku tambahkan susu bubuk 50 gram. Ini kita ayak. Dan kita mixer lagi sampai bercampur. Setelah bercampur rata seperti ini, proses pemixeran itu udah selesai. Ini kita keluarkan saja mixernya, lalu kita bantu dengan spatula. Pastikan sudah tidak ada tepung di bawah yang mengendap ya. Setelah itu, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya di sini siapkan saucepan, tambahkan 800 ml air biasa. Dan tambahkan 2 bungkus agar-agar plain atau putih.
Dan tambahkan juga 1 saset SKM atau di 40 gram. Ini kita aduk-aduk dulu, lalu kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, lalu kita pindahkan ke wadah plastik agar lebih cepat dingin, karena kita akan gunakan setelah hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman. Jangan panas-panas, nanti putih telurnya mateng. Dan langkah selanjutnya lagi, di sini aku siapkan 8 butir putih telur. Ini kita mixer sampai kaku atau sopik di sekitar 4 menitan gitu. Dan kira-kira seperti ini. Untuk mengetesnya itu ketika kita balik itu nggak bakal tumpah ya putih telurnya. Dan selanjutnya di sini putih telurnya bakal aku tambahkan dengan adonan agar-agar tadi, tapi ini sudah hangat kuku ya, baru kita masukkan ke dalam adonan putih telur. Masukkan agar-agarnya lalu kita aduk sampai merata. Masukkan semua sisanya sampai habis. Aduk sampai benar-benar bercampur rata. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini adonannya aku pindahkan ke wadah yang lebih besar karena ini adonannya itu lumayan banyak ya teman-teman. Dan kita masukkan adonan putih telurnya ke dalam adonan yang pertama tadi, mentega. Ini kita aduk sampai merata, pelan-pelan saja aduknya agar nanti tidak cair ya. Aduk balik sampai bercampur rata. Masukkan kembali sisa putih telurnya sampai habis dan kita aduk sampai benar-benar bercampur rata. Kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bakal bagi dua sama rata. Nah, ini sudah aku bagi dua ya. Satu adonan ini aku tambahkan coklat bubuk 40 gram, tambahkan 3 sendok makan air panas agar lebih mudah mencampurkannya ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai coklatnya merata. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut, di sini aku siapkan loyang di ukuran tinggi 7 cm. Dan diameternya itu 20, sudah aku alasin dengan baking paper dan pinggirnya aku oles dengan margarin. Teman-teman bisa pakai yang segi 4 ya. Dan selanjutnya kita timbang di 150 gram per lapisnya ya. Lalu kita masukkan saja ke dalam loyang, ini kita rata-ratakan. Permukaannya harus rata ya teman-teman supaya nanti hasilnya bagus. Kita hentak-hentakan agar lebih padat. Dan kita oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini sudah bisa kita timpa lagi di lapisan kedua. Dan lapisannya ini sudah aku timbang ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Seperti tadi, ini kita ratakan di bagian permukaannya. Lalu siap kita panggang lagi di suhu. Kita naikkan di suhu 250 derajat Celcius, hanya menggunakan api atas saja. Dan setelah itu ini sudah sekitar 20 menit atau 15 menit gitu, tergantung oven masing-masing. Tambahkan lagi adonan yang coklat, ini kita rata-ratakan dulu atasnya, lalu kita tambahkan dengan lapisan ketiga yaitu coklat.
Lalu kita ratakan permukaannya. Dan masukkan kembali ke dalam oven, masih suhu yang sama. Jadi lakukan sampai adonan habis ya teman-teman, dengan cara yang sama. Dan singkat cerita, ini sudah lapisan yang terakhir. Ini kita tekan-tekan dulu atasnya. Masukkan adonan yang terakhir. Ini memang kerjanya itu lama ya teman-teman, tapi worth it banget dengan rasanya. Seperti ini kita ratakan. Lalu selanjutnya kita goyang-goyang agar permukaan atasnya itu rata nantinya ketika habis dipanggang. Dan selanjutnya kita oven lagi dengan suhu yang sama. Ini aku tambah alas agar panas apinya itu lebih dekat ke adonan. Dan setelah 20 menit ini finally udah selesai. Ini dia hasilnya, dan ini cantik banget dan wangi butternya itu minta ampun. Selanjutnya di sini kita tekan-tekan dulu. Dan maaf teman-teman, si meong-meong itu selalu mengganggu setiap aku ngevlog. Lanjut kita hentak-hentakan. Lalu kita balik. Ini sangat mudah dilepas dari loyang karena sudah dioles margarin. Dan hasilnya seperti ini, dan ini akan aku diamkan selama semalaman. Nanti besok pagi baru kita lanjutkan. Dan ini sudah di besok paginya, dan hasilnya itu lebih cantik, lebih berminyak. Ini aku coba potong dan aku mau lihat hasilnya di bagian tengah seperti apa. Teman-teman bisa lihat ini cakep banget, sangat cantik, lapisannya itu rata ya, besarnya juga sama. Nah ini dia teman-teman hasilnya, dan semoga ini bisa jadi suguhan lebaran nanti ketika hari raya. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Videonya hanya sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, di subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.